mengulang ucapan suhu. Terpujilah yang tata-tata Sakyamuni Buddha, Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakyamuni Buddha, Guru Agung kami. Terpujilah Sakyamuni Buddha, Guru Agung kami. Terpujilah Sakyamuni Buddha, Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakyamuni Buddha, Guru Agung kami. Terpujilah yang Tathagata Sakyamuni Buddha, Guru Agung kami. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, khusus untuk teman-teman sedharma yang datang dari Serang. Suhu ucapkan Omitohut. Inilah hidup. Hidup itu kenyataan. Setiap saat selalu berubah. Dalam agama kita disebut wuchang atau anicca. Semoga saja makin berubah, bisa makin menjadi baik, tapi harapan hanya harapan. Kenyataan adalah kenyataan. Untuk itulah sekarang Anda lihat suhu khotbah dengan duduk di kursi roda. Karena kaki kiri suhu ototnya cedera. Tapi suhu percaya bisa sembuh. Hanya butuh waktu 2 minggu aja, pasti sembuh. Karena Wali Kosa memberkati suhu. Hari ini hari khusus karena besok adalah hari Waisak Mahayana Shigue Chekwe. Untuk itulah suhu menyambut teman-teman dari Serang ceramah mengenai Waisak dulu. Sebelum suhu ceramah khotbah perihal Waisak, kita sediakan waktu 10 menit untuk tanya jawab. Karena agama kita mengajarkan kita orang hidup itu harus belajar demi belajar, gak berhenti dia belajar, meningkatkan kualitas kita. Yang disebut dalam ayat, dalam belajar itu perkuat kita punya keyakinan sin serada. Tapi keyakinan aja gak cukup. Karena keyakinan itu emosi, kemauan, gak cukup. Harus bisa ditunjang atau diuji dengan akal sehat. Cie, dua poin itu kita ngomong yang gampang aja, otak kiri, otak kanan, mesti diwujudkan dengan perbuatan nyata. Yang mana perbuatan nyata itu yang lakukan pribadi kita sendiri. Jadi perlu evaluasi hasilnya. Buktikan hasilnya.
Hasilnya itu bukan cerita, kenyataan. Inilah yang ditinggalkan Buddha kepada kita. Sit, cie, sing, cen. Untuk itulah pengetahuan atau pertanyaan dalam hati harus bisa terjawab dengan akal sehat. Silakan. Kita mulai sediakan waktu 10 menit. Tanya jawab. Karena suhu jarang ke Serang atau di belakangan ini belum ke Serang. Silakan suhu tunggu. Suhu berusaha menjawab pertanyaan Anda. Kita bangsa Indonesia yang harus bertanya, jangan sampai apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Apa? Orang Buddha tidak bertuhan. Gimana penjelasannya dulu? Penjelasan apa? Agama Buddha tidak bertuhan. Yang ngomong agama Buddha tidak bertuhan itu dia nggak ngerti ajaran Buddha. Jadi kita pakai hikop, pakai apa? Iya. Kalau berbeda dengan orang, ya biasa dong. Masa istri kamu sama dengan istri orang? Gak boleh dong. Jadi kalau berbeda tuh biasa. Yang beda jangan disamain, yang sama jangan dibedain. Gak perlu dijawab, kita ketawa aja. Kalau perlu kita ajak ke biara. Tuh, biara Serang. Orang pengen jikong dulu masuk ke dalam. Jangan dijawab. Kalau orang nanya, kamu cari duitnya dari mana? Jadi kamu jawab. Kamu punya berapa duit? Tolong kalau udah jawab. Gak perlu. Makanya mesti ngerti. Baru keyakinan kita teguh, kuat. Ngerti. Karena kita hidup ini globalisasi, beraneka ragam. Paham? Jangan suka samain orang, nanti bini orang lu samain jadi bini lo. Jangan. Sesat itu. Paham? Ada. Sukawati Serang itu orang baik hikop. Ya, kan semua juga sama. Hikop gak kelihatan, tapi ada. Udah jangan pusing. Ngerti gak? Kok gak disebut-sebut hikopnya? Ya memang berbeda, kita gak perlu sebut, cuma maksud kita kasih hormat pada hikop. Ya, dikeluar aja dibikin pusing. Silakan. Ini mesti ditanya masuk, kok gak jadi keder, apalagi mantunya agak lain. Paham? Ada pelihara. Ya, kenapa namanya hikop ya becina? Belum gitu aja terang-terangan. Itu sama juga mama dengan mami. Ya jangan disambung beda-bedain. Ya. Silakan yang bertanya suhu. Mengharap Anda bertanya berkualitas untuk kemajuan Anda.
Ya, bagus. Saya mau bertanya, untuk pindah ke alam Sukawati, salah satunya kan kita perlu info. Selain itu juga pikiran terakhir itu juga menentukan kayak kita misalnya Apa? pikiran terakhir sebelum kita meninggal, sebelum kita paripurna juga kayak harus membentuk nama toko dan pemikiran yang baik. Nah, selain itu juga perlu memiliki karma baik dan cukup untuk pindah ke alam Sukawati. Nah, untuk memastikan karma baik kita cukup untuk pindah ke alam Sukawati itu gimana ya? Itu gampang banget. Anda pernah membaca ayat isim nggak? Itu ayatnya ada. Isim batin kita mesti menunggal, yakin bahkan sampai jiwa kita. Cilo suci. Paham? Gitu. Jangan dikembangin, mesti karmanya banyak begini. Anda bisa info itu karmanya udah banyak. Jangan sampai nanti mau mati ingin pacar ya. Gak jadi di situ. Gak jadi di jiwa suci, sama juga kamu mau nonton film. Dari rumah pasti mau nonton di situ. Di tengah jalan. Terpesona dengan orang jualan nonton barongsai, lu gak jadi nonton film, nonton barongsai, roll di gentayangan lu. Makanya kereta Balgang Canggih pasti jamnya tepat, paham gak? Gitu. Jangan pikirin karmanya cukup apa gak cukup. Nah, suruh bilangin Shirosuje itu kualitasnya disebut Kyugin. Kan kita mau sampai orang meninggal kita berapa? Kyugin Bien Hua Wei Fu 9 tingkat. Ya. Gitu. Nanti ingatnya kekasih orang bingung deh semuanya. Paham? Mesti aku yakin. Buat yakin gimana? Ya pagi nih aku baru bangun. Ini enggak baru bangun. Pegang HP. Nyari siapa WA. Itu keyakinannya enggak ada. Bahkan isi ini punya ayat dibilang apa? Naik susahnya asal lu bangun pagi lu baca 10 kali, malam lu mau tidur lu baca 10 kali. Gitu. Jangan dipusingin dengan agama tetangga, walaupun sama-sama Buddha dia beda, paham nggak? Tulisannya itu beda. Harus yakin. Mau buktiin, dijalanin lebih cepat. Sudah kasih tahu. Nianfu Sezhen, orang yang aku yakin. Nianfu nomor 1 apa? Hatinya terterang. Nomor 2, hatinya gembira. Mati juga gembira bu. Kok mati gembira? Pindah tempat ke surga Sukawati. Ya, bisa nggak izin? Mesti belajar tuh. Ini belajar ya. Islam selalu bilang Alhamdulillah. Kita bukan gitu, mesti baca Umi Tauhid terus. Oke, ada pertanyaan lagi? Gak ada, di 10 menit ya. Sebenarnya itu belajar agama belajar apa sih? Pertanyaan ini mesti dijawab dulu.
Ini kemarin suhu Bapak di Metro TV. Kita belajar agama itu mau sadar diri, mampu bawa diri, pintar menempatkan diri, harus selalu meningkatkan kemampuan diri. Kalau enggak tahu diri tuh jadi orang babangka masih miskin. Jadi belajar agama Buddha itu buat sadar diri. Itu yang diajarkan Buddha, yang disebut pencerahan. Kalau kita sadar diri, terlahir kayak suhu miskin. Gua dilahirkan di Keramat Pulau, mau mandi aja nungguin air. Tuh zaman 50 tahun yang lalu ngetes. Syukurlah, buat tinggal di Jakarta orang lain bisa senang. Kenapa? Dikutuk Tuhan. Ya enggak dong. Tuhan pun enggak jahat. Tuhan memberikan kesempatan. Tapi kalau lu males, lu enggak tahu diri, salah siapa? Lu enggak sadar diri. Sadar diri apa sih su? Ya ngomongnya mah gampang nih. Kalau mau ngomong ada 12, makanya disebut nanti susah mutada. Yang gampang aja, sadar diri bokeh. Mesti gimana? Gampang. Mesti bisa bawa diri. Deketin orang kaya, jadi pegawai dulu. Pegawai nyolong, jalan deh lo. Lu nggak salah lu, nyolong di kantor polisi lu, nyolong dibenci orang lu, gak dipercaya orang. Kalau lu pedagang lu nyolong, gak dikasih utang lu. Sadar diri. Musibah bisa bawa diri di cerita kisah nyata. Tapi 30 tahun yang lalu ada Pak Meda dari sini ngomong sama suhu. Suhu silakan suhu, apa? Anak gua lulusan Amerika sampai sekarang jadi pengangguran suhu. Lalu gimana? Ya rumahnya kaya, mobil tetap ada gitu. Minta doku seminggu sekali bensin masih jalan. Males sekali kamu kerja. Bilangnya tiap hari keluar rumah juga minta ongkos, minta bensin untuk cari kerja. Karena dia donatur tiok, kuping gua ke pasar. Mendengarin teman-teman, ampun deh juragan. Tiap hari dia keluar cari duit. Ini pinggir jalan kayak judi. Suruh tegur sama dia karena dia donatur maknya. Lu gak cari kerja? Ngapain kerja suruh? Aku gak ada duit. Lu gak cari duit? Ini main kan mau menang suhu. Gua ada paikuankin, gua ada kuape, gua udah tanya kuangkong. Ya memang sekali-sekali ada menang. Begitu menang bagaimana? Jadi hauke deh gaya deh. Traktir orang begini-begini. Akhirnya apa? Oke lah. Marah-marah dia membuat imnya. Suruh lapor mamanya. Dia bukan gak cari kerja tuh, dia nongkrong tuh tumpok tuh.
emaknya nanya, gimana Isu? Gampang lu bilang, adek lu kan kaya tuh di pasar pagi di Los ini. Adek lu kan galak, lu titipin sama dia, bawa itu kok kalau ini tiap hari. Sama akhirnya tuh disuruh nepak barang. Dia nggak mau nepak barang, nggak dikasih rokok. Dia paling takut nggak dikasih duit. Sekarang jadi rangkaian, tinggalnya di pik permai. Kalau diingat zaman dulu dia ketawa ngakak. Itu intinya apa sih? Itu ajaran Buddha. Mindset pikirannya dirubah. Cara berpikirnya dirubah. Katanya mau cari kerjaan, kumpul sama orang tumpok. Ya dekat akhirnya dong. Akhirnya juga takut sama mancinya di rumah dia. Karena modal dari emaknya dia. Orang tumpok lo paling takut gak punya duit. Kunci duitnya. Kalau perlu galak sedikit dan kasih makan. Itu Buddhism. Itu sunyata kenyataan hidup. Jadi belajar agama nomor satu tuh mesti sadar diri. Sadar diri ini mau usaha. Mesti bisa tempatkan diri. Kan mau usaha. Tiap hari, tiap minggu, kalau perlu baik 500 kali mau dapat izin. Tapi ngumpulnya orang wakil kok. Nggak bisa dong. Itu ilmu Buddha. Makanya kita disuruh baik 3 kali. 1 motivasi. 2 perbuatan nyata. Si berjuang. Ketiga nggak bisa ngomong pakai teori deh. Ketiga mesti punya kekuatan tekad, kekuatan batin. Tapi ingat, jangan suka ngebanding-bandingin. Gue mau kayak seperti Lim Sao yang lu mulai gila tuh. Masa beli baju udah ukuran orang? Ya gak bisa dong. Itu pencerahan yang diperoleh Sakyamuni Buddha jadi Buddha. Ilmu Buddha yang paling tinggi itu sadar diri, pencerahan. Tapi mesti bisa diwujudkan dalam bentuk nyata. Eksekusinya mesti pintar. Tapi jangan rajin 5 hari langsung mau berhasil. Nggak bisa dong. Makanya dalam Buddha disebut sunyata yang nyata. Udah nanam bibitnya pohon sampai tumbuh butuh waktu gak? Butuh dirawat. Jadi ada yang kayak ini buat apa sih sebenarnya? Nomor 1 disiplin. 2 isi hatinya dengan ayat-ayat kitab suci Buddha supaya kuat. Ketiga apa? Jalaninya. Lupa diri jadi pegawai. Ngelawan apa? Pimpinan. Besok pensiun. Banyak istilah yang suka ketemu begitu. Dia bilang apa? Gue ini biasa pulangnya jam 4 pagi, jam
gue mesti pulang. Mama, pimpinannya pekerjaan lu belum beres, lu udah mau pulang. Dia nggak bisa, apalagi zaman susah sekarang. Keren lagi. Punya duit dibikin tabungan. Bagus gak? Bagus. Tapi setengah tahun sekali kelayapan ke luar negeri itu punya besar gitu. Pikirannya gampang, dia mau pulang kerja dan duit lagi. Gue kan pengen lihat Jepang. Kalau orang yang pintar, pernah ketemu anak pintar. Keluarganya itu pergi ke Swiss. Dia nggak mau. Dia bilang, lo punya itu mah. Lu gak mau lihat Swiss? Dia gue lihat di internet ada Swiss. Kuncinya nanya, kok begitu? Ya gue mau kumpulin duit kok. Saya tuh miskin. Tuh, namanya dia pintar bawa diri. Cukup bawa diri, ngalah aja, cari kesempatan aja, gak bisa menempatkan diri. Tiap hari mesti belajar meningkatkan kualitas diri. Meningkatkan kualitas diri, ilmu agama Buddha, ada yang disebut balas raga, kekuatan keyakinan, kekuatan batin. Yaitu setiap orang itu ada kekuatan batinnya. Bisa gak diwujudkan semangatnya itu jadi rajin, jadi tekun. Kita pakai main, bukan main yang utang lo kita. Melainkan kita mau belajar seperti main apa? Jadi orang itu bisa memberi, ya semua memberi apa suhu, aku miskin. Aduh gampang amat kalau mau memberi. Mulai dari senyum, mulai dari ringan tangan, mulai dari membantu orang, hingga datang ke wihara, maunya apa bantal baik ini udah disiapin orang dalam hati suhu, utang lu sama orang. Nggak bisa dong, nggak bisa. Coba suhu masih ingat, remember dulu di wihara ini miskin, umatnya nggak ada, tahu kan? Abis reaksi suhu duduk di depan Hiology Kong. Duduk aja di situ. Sampai ada yang nanya, suhu ngapain lu duduk sini? Gue ngelayanin dulu. Ada. Ini enggak, kerennya aja namanya suhu. Kalau perlu dia mau dilayani, kita tak bisa dong. Jadi suku itu pelayanan. Untuk itu kita belajar kekuatan batin. Jangan menghayal. Nih, gue mau puasa nih, mau puasa ini, gue mau mandi, baca mantra yang banyak nih. Lu ngapain? Gue mau terbang, lu goblok lu. Beli tiket aja terbang. Gak bisa. Coba aja lihat jam-jam. Kan jalannya sedetik demi sedetik. Coba kita lihat prasmanan nih. Kita hoki nih.
Bisa ke pesta nih, makanan banyak kan digelar di prasmanan. Makannya juga sesendok, lu mau ambil semua, perut lu kebul berkali. Makanya ajaran Buddha bilang jangan serakah, jangan membenci. Tapi semuanya ajaran Buddha mulai dari serada keyakinan kita. Kalau memang kita akul yakin sama Buddha, kita mesti yakin. Sembayangnya kelap kelip, ya repot dong. Mesti tekun. Gak ngerti belajar. Apa yang kita pelajari dari Sang Buddha? Ini suhu buka. Kita pakai 3 kali udah ngajarin kita. Semua orang hidupnya ada karma masa lalu. Karma masa lalu itulah dilahirkan sekarang jadi anak miskin, anak kaya, bapaknya tukang judi. Bapaknya kalau berantem kau binatang semua, waduh babi lo, anjing lo. Itu karma masa lalu. Demen gak mengiru kita, demen sungguh. Kalau gak demen gimana? Sincing udah ajarin tuh, kuliah kalau bisa segitu untuk kuping lo. Jangan ikutin. Kemudian bangkitkan tekad,